Halo, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Medan bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. 13.000 rumah dari 7 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai masih terendam banjir. Seekor buaya muara sepanjang 3 meter dievakuasi dari rumah warga yang terendam banjir di Kabupaten Serdang Bedagai. Penggerebekan kampung narkoba diwarnai kejar-kejaran polisi dengan terduga penyalahguna narkoba. Yang memasuki hari kelima, 13.000 rumah dari 7 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai masih terendam banjir. Dampak banjir terparah di Kecamatan Tanjung Beringin dengan total korban hampir 20.000 orang. Tingginya curah hujan mengakibatkan Sungai Sebulu di Kabupaten Serdang Bedagai meluap hingga merendam 13.000 rumah di 7 kecamatan. Dampak banjir terparah di Kecamatan Tanjung Beringin. Ada 5.000 rumah terendam banjir dengan total korban mencapai hampir 20.000 orang. Memasuki hari kelima, ketinggian air bervariasi di setiap kecamatan yang terdampak banjir. Di Kecamatan Tanjung Beringin, ketinggian air mulai dari 50 hingga 80 cm. Sedangkan di 6 kecamatan lain, ketinggian air mencapai 30 cm hingga 60 cm. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Serdang Bedagai ada 28 posko pengungsian tersebar di 7 kecamatan. Mayoritas korban banjir telah mengungsi. Kami mau tidur pun nggak bisa lagi, Pak. Rumah dah habis tenggelam, nggak bisa lagi tidur. Tidur aja triplek, Pak. Semalam dengan triplek. Di posko pengungsian ya, Bu? Enggak, Pak. Di sini posko kami, Pak. Posko pengungsian situ lah, Pak. Anak-anak kami tidur panggil pasarin lah, Pak. Ada yang pakai bangku, Pak. Ada yang pakai triplek. Pokoknya di posko pengungsian. Posko ya, Pak. Di posko, Pak. Anak-anak di daerah situ. Kalau air semana, Bu, dalamnya? Kalau air, Pak, selutut. Di dalam rumah itu udah selutut air, Pak. Di pinggir pasar kita mau keluar ke Rampa pun nggak bisa, mau ke Bedage pun nggak bisa. Kami ini terjebak di tengah-tengah, Pak. Ada 5 desa di Tanjung Beringin terendam banjir, 5.000 rumah dikepung banjir dengan ketinggian terparah 1 meter. Banjir di Kecamatan Tanjung Beringin saat ini masih ada di 5 desa. Desanya itu Pekan Tanjung Beringin, kemudian Nagur, Pematang Cermai, Mangga 2, sama Desa Tebing Tinggi. Kalau untuk rumah Mang yang terendam ada berapa banyak? Rumah yang terendam itu ada 5.000-an. Kalau 5.000 lebih lah. Kalau jiwa? Kalau jiwanya itu ada 19.352. Kakaknya? Kalau kakaknya itu ada 5.125. Korban banjir di Tanjung Beringin memilih mengungsi di lokasi pengungsian karena ketinggian air mencapai 80 cm. Kondisi air, Bu? Oh, segini di rumah. Kemana? Dalam lah, nak teman naik. Tidur pun. Pinggang atau apa ini? Ya siapa, Pak? Ya, di dalam rumah. Udah mengungsi? Ini mengungsi, Bu? Iya, mengungsi lah kami di sini. Buka posko. Sudah berapa? Warga berharap banjir cepat surut dan meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan makanan kepada para korban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, distribusi bantuan terhadap korban banjir di Kabupaten Serdang Bedagai mulai disalurkan. Bantuan sembako dari pemerintah kabupaten akan disalurkan secara bertahap ke posko-posko pengungsian yang tersebar di 7 kecamatan terdampak banjir. 13.000 rumah di 7 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai hingga Rabu lalu masih terendam banjir. Bupati Kabupaten Serdang Bedagai mulai turun ke lokasi guna meninjau langsung kondisi korban banjir yang berada di posko pengungsian. Selain mendatangi lokasi banjir, pemerintah kabupaten juga memberikan sembako berupa beras, minyak goreng, dan telur di Kecamatan Tanjung Beringin. Hingga saat ini terdapat 28 lokasi pengungsian di 7 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai. Dari semua yang kami datangin, ya alhamdulillah bantuan silih berganti. Makanya hari ini kami mencari posko-posko yang belum dapat bantuan. Dan akhirnya ketemu semua, dan insya Allah bantuan itu ada semuanya. Pak, bantuannya berupa apa? Bantuan tadi berupa beras, Indomie, ada juga sedikit uang kita bantu untuk belanja-belanja harian setiap posko. Dan bagi yang belum mendapatkan, ya bersabar, insya Allah kami akan datang lagi. Warga diminta tetap waspada jika terjadi banjir susulan, mengingat curah hujan yang tinggi masih terjadi di kawasan Sumatera Utara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai.
Guna mengantisipasi kejadian terburuk, petugas BKSDA dan kecamatan mengevakuasi seekor buaya muara sepanjang 3 meter dari rumah warga yang terendam banjir di Desa Firdaus, Kabupaten Serdang Bedagai. Di tengah kondisi banjir yang masih terjadi di daerah Kabupaten Serdang Bedagai, petugas BKSDA dibantu pihak kecamatan mengevakuasi seekor buaya muara sepanjang 3 meter dari rumah warga di Dusun 9, Desa Firdaus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Proses evakuasi ini merupakan permintaan pemilik guna mengantisipasi binatang peliharaannya lepas saat genangan air semakin tinggi. Saat evakuasi, petugas yang dibantu warga saling membantu memindahkan seekor buaya tersebut dari bak air yang berada di belakang rumah ke atas mobil pickup. Jadi terakhir, karena keadaan banjir begini, nggak tahu lagi saya mau cari itunya. Mau kemana, udah bilang sama Kadus, kepala desa. Ya sama terutama kepolisian ya kan, mintalah untuk dipindahkan ke tempatnya biar lebih layak begitu. Ini jenis buaya apa, Pak? Buaya muara. Kalau Baik, besarnya semana itu? kira-kira 3 papan lah. 3 meteran. Ya. Camat Serampah menyebutkan proses evakuasi berawal dari laporan pemilik untuk meminta binatang peliharaannya segera dievakuasi dari rumahnya. Hari ini kita evakuasi buaya ya, ini termasuk salah satu satwa yang dilindungi. Kita dapat laporan kemarin sudah kita laporkan ke melalui Kasat PP menghubungi BKSDA untuk melakukan evakuasi buaya tersebut. Rencana ini mau dibawa kemana, Bu? Ya, ini kita serahkan sama BKSDA. Kini buaya muara tersebut sudah diantar langsung oleh pemiliknya ke BKSDA Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kita beralih ke informasi lain, seorang kepala desa di bagian Asahan, Kabupaten Asahan, menjadi korban penganiayaan oleh warganya sendiri. Korban dirawat di rumah sakit akibat dibacok pada bagian kepala dalam perjalanan menuju masjid. Tersangka yang merupakan warga desanya telah 2 kali ditahan karena membacok warga setempat. Tersangka berinisial CA, warga desa Bagan Asahan, kembali harus ditahan atas kasus yang pernah dilakukannya, membacok warga. Tersangka ditangkap sehari setelah membacok kepala desa Bagan Asahan, Rustam. Korban dibacok saat hendak berangkat ke masjid. Motif penganiayaan ini dipicu kekesalan tersangka terhadap korban. Beberapa waktu sebelumnya, tersangka menawarkan diri bekerja jaga malam di kantor kepala desa kepada korban. Namun tersangka merasa tidak digubris. Jadi sebelum kejadian mereka sudah pernah bertengkar yang hari Sabtu. Tanggal berapa Sabtu ya? Hari Sabtu bertengkar. Sudah. Setelah bertengkar sama perangkat desa diselesaikan di pos Bagan Asahan. Dan mereka sudah berdamai. Jadi hari Minggu tanggal 10 itu ya. Hari Minggu pas korban hendak pergi sholat dengan menaiki sepeda motor, tiba-tiba siapa ini sudah berdiri di jalan. Disitulah dibacok kepalanya pakai parang egrean sawit. Meski selamat dari maut, korban mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara tersangka CA kini harus kembali meringkuk di tahanan akibat tindak pidana yang pernah dilakukannya 2 tahun lalu, membacok warga desa. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Ya, kian menjadi-jadi kejahatan para pencuri motor di Kota Medan kini tidak hanya memanfaatkan kelalaian. Dalam rekaman kamera pengawas, komplotan maling mempersiapkan pencurian dengan membawa peralatan pemotong besi. Para pemilik kendaraan kini harus lebih ekstra waspada terkait tindak pencurian. Dalam rekaman kamera pengawas, komplotan pencuri berulah di sebuah indekos, Jalan Setiabudi, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Kunci pengaman stang motor serta pagar terkunci tidak lagi cukup mencegah tindak kejahatan. 2 sepeda motor pun hilang dalam sekejap meski pagar indekos dalam keadaan terkunci. Pencuri berjumlah 3 orang. Seorang bertugas melompati pintu pagar yang terkunci gembok, kemudian merusak kunci stang salah satu motor di parkiran. Sementara seorang rekannya menunggu di luar pagar sembari mengamati situasi.
Usai menggiring sepeda motor ke arah pagar, seorang pelaku langsung memberikan tang pemotong besi yang digunakan memotong kunci gembok, lalu motor curian dibawa kabur. Kejadiannya itu sekitar jam 6:30 lah ya kan, jam 6.34. Baru untuk jumlah kehilangan itu 2 kereta, 1 vario, 1 unit. Untuk pelaporannya sudah dilaporkan ke pihak polisi dari Sunggal. Pelakunya berarti itu pada pagi hari ada 3 orang, 1 masuk itu lompat ke anak bawah, 1 lagi pegang alat untuk pagar itu. 1 dipaksa mata konstan sama pakai ini kunci itu kan. 1 lagi memang udah ada kunci joker yang Alat pemotong. ada kunci potong besi. Seolah tidak peduli keramaian, pencurian ini terjadi di pagi hari saat jalanan telah dipadati lalu lalang warga yang akan berangkat beraktivitas. Korban pemilik motor telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Medan Sunggal, berharap para pelaku segera ditangkap. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.